Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih. Semangat. Nah, gitu dong. Semangat. Oke, dari mulai kita pertama masuk di kelas 7 sampai sekarang kita pembelajaran masih daring ya. Tapi Bapak rasa kalian masih semangat sekali ya. Masih semangat sekali, masih antusias dalam belajar matematika. Ingat, sebelum kita memulai di materi yang akan kita bawakan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, nanti dipimpin oleh Ahmad. Ya, Ahmad ayo dipimpin doa supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Silakan. Siap, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ahmad. Semoga dengan doa kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, dilancarkan proses pembelajaran kita. Amin ya. Oke. Sudah disiapkan alat tulisnya? Suara Bapak kedengaran dengan baik ya? Sudah kedengaran dengan baik? Dengar, Pak. Iya. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Buku, alat tulis Pak. disiapkan. Pada hari ini kita akan masuk proses pembelajaran tentang aritmetika sosial pada subbab bruto, neto, dan tara. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Siapa di sini anak-anak yang pengen banyak uangnya? Saya, Pak. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Oke, Pak. Siapa yang pengen Oh, cita-citanya iya. jadi pengusaha? Saya pengusaha. Luar biasa ini ya. Secara duniawi kita pasti pengen menginginkan hidup secara makmur, tercukupi ya, kekayaannya banyak. Nah, kalau kita di lingkungan kita itu ada yang kehidupannya berkecukupan ya, uangnya banyak, biasanya itu adalah punya bisnis. Gitu ya, punya bisnis. Nah, di sini kalian sebagai siswa, kita belajar dari awal di materi aritmetika sosial itu sangat erat kaitannya dengan bisnis jual beli. Gitu ya. Karena kenapa? Pintu rezeki paling banyak berasal dari niaga. Betul tidak, anak-anak? Betul ya? Betul, Pak. Iya, oke. Tapi sebelum kita memulai di materi inti, Bapak mau mengingatkan, pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persentase. Ingat tidak bagaimana cara mencari persentase? Masih ingat mencari persentase suatu angka, misalkan 10% dari 100 berapa? 10, Nah, itu 10, Pak, luar 10. biasa Resi ya. Oke, bagus. Ada lagi ya, coba lagi. Ayo supaya ini mengingat yang lalu. 2% dari 50. 1, Pak, 1. Iya, bagus sekali ya, Ahmad, ini luar biasa. Sudah nyambung ya? Bagaimana cara mencari persentase ya? Oke. Kita akan mulai. Bapak akan share screen ya. Coba. Sudah kelihatan, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah.
Oke ya, ini adalah materi aritmatika sosial kelas 7 di semester 2. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah di sini. Nah, ini judul kita bruto, neto, dan tara. Ini bungkus ya, bungkusan makanan ya. Nah, secara tidak sadar ini sangat sangat jarang sekali kita kita melihat ada tulisan-tulisan seperti ini. Kita akan belajar ya ke situ ya. Oke, apa sih indikator pencapaian kompetensinya? Yang pertama adalah mengidentifikasi bruto, neto, dan tara dari masalah penjualan dan pembelian. Yang kedua, memecahkan masalah berkaitan dengan bruto, neto, dan tara dari masalah penjualan dan pembelian. Tuh. Kemudian tujuannya. Di tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah setelah mengamati proses penimbangan suatu barang yang ditampilkan lewat video, siswa dapat mengidentifikasi bruto, neto, dan tara dengan tepat. Melalui diskusi kelompok tentang penjualan dan pembelian, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara dengan teliti. Nah, jadi maksud dari yang pertama itu ketika nanti Bapak memberikan sebuah video, kalian akan menganalisis apa sih artinya bruto itu, neto, dan tara gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti akan membentuk kelompok, ada diskusi, diharapkan setelah diskusi selesai kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Yang ketiga, melalui kegiatan lokakarya tentang penjualan dan pembelian, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan bruto, neto, dan tara dengan percaya diri. Nah, nanti di sini ada presentasi. Bisa dipahami? Ini tujuannya ya. Nah, coba nih Bapak akan memberikan sebuah masalah buat kalian. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik masalah ini. Pernahkah kalian setiap membeli suatu barang di minimarket melihat ada tulisan seperti ini? Nah, adakah? Ada tulisan ini isi susu kental manis dingin instan. Kita coba lihat ada tidak di sini? Ada kelihatan ya? Nah, di sini ada tertulis apa nih? Berat bersih atau neto 68 gram. Apa sih maksudnya tulisan ini? Oke, setiap barang ada ya, setiap benda, makanan, apapun ada berat bersih. Tulisan atau neto gitu ya, hanya di sini. Lalu apa sih artinya? Yuk kita coba eksperimen. Di sini ada kaleng biskuit. Kemudian kita coba timbang. Kita timbang berapa ini beratnya, menunjukkan angka 720 gram. 720 gram. Ini kita sebut dengan bruto. Sebut bruto ya. Kita buka. Ini biskuit atau apa ya? Kita buka. Oh, ternyata isinya bukan biskuit ya. Isinya kerupuk udang. Ini adalah kerupuk udang khas Cirebon. Ini kerupuk udang. Ternyata ini fenomena ya. Kalengnya biskuit tapi isinya kerupuk. Oke, kita timbang coba. Ini kita keluarkan semua. Kita keluarkan semua. Kita lihat berdua ini. Oh, tidak muat ya. Nah, ternyata di sini angkanya adalah 500 gram. Nah, coba perhatikan. Ternyata kalau kita keluarkan isinya itu cuma 500 gram. Ya, ini adalah kita
sebut bersih, berat bersih. Atau tadi kalau di awal apa namanya? Neto. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita keseluruhan tadi beratnya 720, kemudian kita keluarkan, ditimbang lagi, ini cuma 500, berarti ada selisih ya. Ternyata ini wadahnya saja yang tadi bisa selisih antara berat yang pertama dengan yang sekarang berat kedua 500. Itu adalah disebut tara. Dari kasus ini, apakah anak-anak semua yang berada di rumah bisa menyimpulkan apa arti atau definisi dari bruto, apa definisi dari neto, dan apa definisi dari tara? Ayo silakan pikirkan dari sekarang. Oke ya, silakan mulai bekerja. Nah, itu bisa dipahami ya videonya ya anak-anak ya, tentang Bisa, Pak. penimbangan sebuah kerupuk udang. Oke, kita lanjut ya. Sudah kelihatan lagi PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Oke. Pak. Nah, sekarang coba apa sih definisi bruto, neto, dan tara dari kasus tadi? Ada yang bisa menjawab di sini? Apa sih bruto tuh tadi? Menimbangkan semuanya. Ada yang tahu nggak apa tuh bruto jadi? Berat keseluruhan, Pak. Nah, betul Berat sekali. kotor. Presinida, siapa lagi? Neto apa neto? Berat isinya doang, Pak. Berat kerupuk isinya. udang. Kerupuk udang itu, Pak. Kerupuk udang doang. Oke, luar biasa. Satu lagi, tara. Kalengnya aja Pak, kaleng. Kalengnya, Pak. Hapus Kalengnya kaleng. aja, Pak. Iya. Kaleng biskuit, Pak. Kalengnya aja. Kaleng Iya, biskuit. betul. Nanti betul itu secara pengamatan ya. Lalu secara definisinya coba perhatikan nih. Nah, ini definisinya bruto adalah berat seluruh isi dan tempatnya. Tepat sekali ya yang tadi ya. Atau bruto sering disebut juga berat kotor. Sedangkan neto adalah berat isinya saja tanpa berat tempatnya atau bungkusnya. Atau disebut juga dengan berat bersih. Sedangkan tara adalah berat dari tempatnya atau pembungkusnya saja. Sehingga tara merupakan selisih dari bruto dan neto. Oke, kita masuk ke rumus. Nah, ini rumus yang akan digunakan nih. Jadi kalau misalkan pengen mencari bruto, berarti netonya diapakan nih dengan tara? Ditambah ya. Ditambah. Kemudian kalau neto, brutonya ini dikurangi dengan tara. Sedangkan taranya sendiri itu bruto dikurangi neto. Oke, kita lanjut. Contoh pemecahan masalah nih. Di dalam pemecahan masalah, di sini ada langkah-langkah. Contohnya misalkan paman membeli ikan tongkol di tempat pelelangan ikan. Ketika ditimbang berat kotornya 30 kilo dan taranya 4%. Jika harga ikan tongkol 20.000 per kilogram, berapa uang yang harus dibayarkan paman untuk membeli ikan tersebut? Caranya gini. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih. Memahami masalah itu isinya adalah diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Merencanakan penyelesaian itu adalah tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk menghitung atau deskripsikan dari langkah-langkahnya apa saja. Kemudian melakukan perhitungan, ini yang biasa ya, langsung ya. Kalau kita kan biasanya langsung ke nomor 1 ke nomor 3. Nomor 1 ke nomor 3 langsung ya. Nah, ini ada 4 tahap. Kemudian di sini memeriksa kembali atau boleh menyimpulkan. Jadi dari masalah tadi diketahuinya bruto 30 kg, tara 4%, harga 20.000 per kilo. Ditanyakan apa? Nah, ini besar uang yang dibayarkan untuk membeli ikan tongkol tersebut. Kemudian kedua, nah ini kedua merencanakan penyelesaian. Jadi di sini itu adalah deskripsi apa saja sih anak-anak yang harus dilakukan pertama gitu ya. Untuk menghitung dari kasus tersebut. Nanti bisa dibaca ya dari sini. Kemudian kita lebih detailnya akan didiskusikan ya di classroom. Kemudian nah ini tara, mencari tara itu dengan persentase. Makanya tadi ada materi prasyarat ya.
mencari persentase. Nah, ini caranya. 30 dikali 4 dulu dibagi 100. Itu. Kemudian neto itu adalah brutonya dikurangi tara sesuai dengan rumus yang tadi. Kemudian besar uangnya ya tinggal neto dikalikan harganya. Itu cara menghitung. Bisa paham ya yang ini ya? Paham nggak? Ada yang tanyakan dulu? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Paham, ini Pak. luar biasa. Memeriksa kembali ini boleh dengan menyimpulkan. Jadi uang yang harus dibayarkan untuk membeli kantong kol tersebut adalah 576.000. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, kita masuk ke diskusi ya. Prosesnya gimana diskusi? Jadi nanti akan dibentuk kelompok ya. Kan ya kelompok sudah dibentuk sebelumnya ya. Kita masih kelompok yang pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke classroom yang sudah ada, classroom yang sudah ada nama-namanya. Di sana ada bahan diskusi. Kita diskusi di sana dengan aktif, akan ada penilaian. Siapa yang aktif akan dinilai gitu ya. Akan nilainya besar kayak yang aktif. Kemudian ingat, apapun yang ditanyakan boleh langsung diketikkan di sana. Nanti akan dikomentari oleh temennya. Gitu. Untuk pertemuan tatap maya, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, kemudian kita langsung masuk gabung ke classroom. Paham anak-anak ya? Paham, Pak. Baik, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Yuk, kita keluar dulu ya. Kita ketemu lagi di Google Classroom. Oke? Ya, Pak. Ya. Langsung ya, langsung masuk ya. Siapa Masuk, yang Pak. pertama masuk di Classroom langsung akan ada catatannya. Oke ya? Baik, Pak.
Ya, oke, kita mulai lagi ya. Ini hanya presentasi, kemudian kita simpulkan gitu ya. Dari hasil diskusi tadi, siapa yang mau presentasi di nomor 1? Boleh saya, Pak? Ah, silahkan Resi, ini luar biasa. Aktif ya, ayo. Oke. Untuk LKPD-nya yang nomor 1, Ya, memahami masalah. Ditayangin jangan, Pak? ditayangin, bisa nggak? Silahkan, Resi, menampilkan. Bentar, Pak. Nah, ini sudah ada, Pak? Nah, sudah ada, ya. Nah, untuk memahami masalahnya, 5 kaleng pakan ikan itu kan ada 5 jadi 25 kilo. Ya, Caranya betul. 6%, terus yang ditanyakannya neto. Nah, merencanakannya besar tara itu dicari dari persen. Nah, ini. Nah, yang dikalikan dengan bruto, baru dari situ saya kurangi bruto dengan tara untuk mendapatkan neto. Nah, jadi gini, ini dulu yang persen-persen dulu, saya kaliin dulu ke 25 kg yang ini. Hasilnya 1,5 kilogram. Ini saya hitung ya Pak, nggak pakai kalkulator. Iya, Terus netonya saya hitung bruto. Nah, yang ini saya kurangi ini besaran taranya jadi 23,5 kg. Jadi netonya 23,5 kg. Udah gitu aja Pak. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu ke Resi. Bagus ini. Oke ya, sudah tuntas ya, sudah ada gambaran ya. Ada gambaran. Oke, dipindah lagi. Ayo Resi di ini. Hostnya. Oh, udah. Oh iya. Oke. Apa nih kesimpulan kita di materi ini? Apa yang kalian dapatkan? Pertama, pengertian dari bruto, neto, tara. Bruto apa? Bruto tuh tadi? Berat kotor. Semuanya. Berat kotor Berat atau kotor. Semuanya. untuk semua. Oke, Ya. apalagi? Neto. Neto. Berat isinya, berat Isinya. bersih. Berat Kurang bersih atau udang. berat isinya. Isinya. Oke, betul. Tara. Apa Tara? Kemasannya. Berat pembungkus, berat Berat kaleng. pembungkusnya atau Kalengnya. kalengnya. Ya, Oke, kalengnya. luar biasa. Dalam pemecahan masalah ada berapa langkah tadi? 4. Ada 4. Ada Yang 4. pertama, Merencanakan. masalah. memahami masalah. Oke, yang kedua, Merencanakan. Merencanakan. ketiga, Ngitung. menghitung. Keempat, Memeriksa ulang. Memeriksa ulang. Memeriksa kembali. Oke, ini luar biasa ini anak-anak Bapak. Oke, bagus ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Gak ada ya? Tidak, Oke. Pak. Gini anak-anak, nanti ada tugas evaluasi ada di Classroom, Bapak akan kirim di Classroom, nanti dikerjakan, diupload lagi di Classroom sampai jam 23.59 ya, batasnya ya. Jadi kalian bisa sampai jam 23.59, boleh sebelumnya ya, jangan sampai lebih ya. Tugasnya ya, nanti diupload kembali, ada penilaian di sana. Oke, materi kita yang akan datang adalah tentang bunga bank. Oke ya. Nanti dipersiapkan, bisa belajar dulu dari sekarang, supaya ketika proses pembelajaran dimulai, kalian sudah bisa menyambung. Begitu ya? Oke. Ya, cukup. Pak. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Sampai di sini, ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Pak. Oke. Cukup. Luar biasa sekali kalian, sangat antusias, sangat bersemangat ya. Semangat. Semangat. Iya, oke. Bapak Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Makasih Bapak. Makasih Wah, Bapak. sudah selesai, udah nggak di-record, Ketemu Jos. lagi. Nggak di-record.